Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berikut ini adalah contoh latihan soal informatika semester genap untuk kelas 10 atau fase E. Yang pertama ini ya, perbedaan utama antara jaringan lokal LAN dan internet adalah jaringan lokal hanya terbatas pada satu gedung, sedangkan internet mencakup jaringan seluruh dunia ya. Jaringan lokal mencakup teknologi nirkabel, sedangkan internet menggunakan teknologi kabel ya. Jaringan lokal lebih lambat dibanding internet karena ukurannya yang lebih kecil. Jaringan lokal hanya dapat diakses oleh pengguna yang terdaftar, sedangkan internet terbuka untuk umum. Jaringan lokal mengandalkan satelit untuk mengirim dan menerima data, sedangkan internet tidak. Kira-kira mana yang benar nih? Benar ini ya. Jaringan lokal hanya terbatas pada satu gedung, sedangkan internet mencakup pada jaringan di seluruh dunia. Soal berikutnya adalah perbedaan utama antara jaringan lokal wire dan kabel dan lokal nirkabel atau wireless adalah jaringan lokal nirkabel lebih rentan terhadap interferensi sinyal dibandingkan dengan jaringan lokal kabel. Yang lokal kabel membutuhkan perangkat jaringan tambahan yang berfungsi, sedangkan jaringan lokal nirkabel tidak. Jaringan lokal nirkabel memiliki kecepatan transfer data lebih tinggi daripada jaringan lokal kabel. Jaringan lokal nirkabel hanya bisa digunakan di dalam ruangan tertentu, sedangkan jaringan lokal nirkabel tidak memiliki batasan tertentu. Sedangkan opsi yang terakhir adalah jaringan lokal kabel menggunakan aplikasi radio untuk mentransmit data, sedangkan jaringan lokal nirkabel tidak. Yang benar ini adalah yang ini, yang atas juga ya. Jaringan lokal nirkabel lebih rentan terhadap interferensi sinyal dibanding dengan jaringan lokal kabel. Kalau lokal kabel ini kecuali putus itu gangguannya, tapi kalau pakai nirkabel atau pakai wifi itu lebih rentan terhadap interferensi. Jadi kalau ada gangguan apa maka sinyalnya akan berkurang gitu. Berikutnya adalah salah satu kelemahan menggunakan konektivitas internet walau jaringan kabel adalah ketergantungan pada internet fisik sehingga rentan terhadap kerusakan fisik atau gangguan. Yang kedua adalah kecepatan transfer data lebih rendah dibanding dengan konektivitas nirkabel. Biaya langganan yang lebih mahal dibanding nirkabel. Ya. Tidak ada fleksibilitas dalam mengakses internet dari berbagai perangkat. Rentan terhadap serangan malware dan virus. Nah, benar itu tetap yang paling atas ya, ketergantungan pada infrastruktur fisik. Jadi tergantung pada infrastruktur fisik sehingga rentan terhadap kerusakan fisik atau gangguan. Kelemahan jaringan kabel ya. Berikutnya ini soal benar salah ya. Enkripsi dokumen adalah proses mengubah dokumen menjadi kode atau format terenskripsi agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ini jawabannya adalah benar ya. Kemudian HTTPS menggunakan protokol TTT untuk mengamankan komunikasi antar klien dan server. Ini TTT ini isian singkat short answer ya. Ini yang benar adalah SSL. Ada juga TLS. Silakan boleh pilih salah satu boleh. SSL ya, SSL. Protokol yang umum digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan lokal adalah apa ini? Ada TCP/IP, HTTP, FTP, POP, SMTP. Jadi ini yang umum digunakan adalah TCP/IP ini, TCP/IP. Berikutnya adalah cocokkan jenis koneksi jaringan dengan pengertian yang tepat. Ethernet ya. Jadi ini tinggal klik aja ya. Jadi koneksi lokal yang menggunakan kabel koaksial itu internet ya. Kalau wifi itu menggunakan kabel radio. Kalau Bluetooth koneksi lokal melalui jaringan telepon. Hingga ini menjodohkan, namanya soal-soal menjodohkan. Berikutnya contoh nama variabel yang valid dalam Python kecuali yang mana nih? Ada my variable underscore data 123 var 123 my variable. Tidak boleh diawali dengan angka. Berarti ini yang tidak boleh ya, yang kecualinya ya. Mana dari opsi berikut yang merupakan alternatif benar dalam memberikan nama variabel dalam Python? Nama variabel dapat mendukung karakter khusus, benar. Nama variabel boleh menggunakan spasi di antara variabel apa ini? Ini tidak boleh juga. Nama variabel harus dimulai dengan huruf besar atau uppercase. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci keyword Python. Nama variabel dapat memiliki panjang sebanyak ini kan tanpa batasan. Yang benar yang ini. Tidak boleh. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci keyword dalam Python. Tipe data yang digunakan untuk menyimpan data nilai numerik dalam Python adalah apa? Numerik. Ini adalah integer, string, float, boolean atau list. Kita pilih yang ini integernya. Numerik bilangan bulat. Kalau bilangan ada koma-komanya float ini. Kalau ini berupa string ya.
kata-kata atau apa gabungan huruf dan angka. Berikutnya adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan desimal dalam Python apa? String, integer, string, float, boolean, tuple ya. Ini float ya, yang tadi ada koma-komanya itu float. Perintah yang digunakan untuk mendapatkan input dari pengguna dalam Python, yang mana perintahnya nih? Read, dalam kurung buka, kurung tutup, input, get, scanf, sama time. Yang mana nih untuk input yang ini ya. Berikutnya adalah di bawah ini manakah pernyataan yang benar dalam meminta input dari pengguna dalam Python. Input, masukkan angka, print, get input, read, set. Benar adalah yang input, itu tadi yang atas tadi. Bagaimana cara mencetak atau menampilkan nilai variable x pada layar dalam Python? Print x, print ini, print value x, print $x, display x. Benar yang mana nih? Yang benar adalah ini. Cara menampilkan nilai variabel pada x. Kalau variabel pada x yang ini. Kalau mau menampilkan x-nya pilih yang ini. Jadi nilainya dari x itu pakai yang ini, tapi kalau mau menampilkan huruf x-nya pakai yang ini. Kemudian berikutnya adalah apa yang akan dicetak oleh kode berikut. X sama dengan 5, Y sama dengan 3, print hasil D2 X tambah Y. X tambah Y-nya adalah 5 tambah 3. Ini akan tercetak hasilnya seperti ini, berarti hasil titik 2 hasilnya X tambah Y, 5 tambah 3 berarti 8. Ini hasil 15, 8, 15 X plus Y. Itu yang betul. Fungsi input digunakan untuk mencetak atau menampilkan input variabel pada layar Python. Mencetak digunakan untuk mencetak. Input tadi apa itu? Bukan untuk mencetak ya. Jadi yang benar apa salah nih? Salah ya. Lengkapilah program yang kosong berikut. It's input int, input masukkan umur Anda. If lebih besar sama 15, print Anda sudah dewasa. Else print Anda masih anak-anak. Jawabannya apa nih? Jawabannya adalah it's, jadi umur ya. Jadi nilai ini jika umur age-nya itu lebih besar daripada 18, gitu nah ya. Berikutnya adalah ini soal bercocokkan lagi ya. Cocokkan nama variabel dengan tipe data yang sesuai ya. Umur, ini apa nih? Integer ya. Kemudian luas segitiga, karena ini nanti akan ada setengahnya, setengah alas kali tinggi, maka ini akan ada pecahannya nanti. Berarti tipenya adalah float. Sedangkan nama adalah string, gitu nah ya. Ini lagi ya. X sama dengan 5. Jika X lebih kecil dari 5, print X kurang dari 5, else print X lebih dari atau sama dengan 10. Lebih kurang ini ya. Ini X-nya 5. Apakah 5 kurang dari 10? Iya atau tidak? Iya. Kalau iya berarti cetaklah ini. Print X kurang dari 5. Berarti keluarnya adalah X kurang dari 10 ya, berarti X kurang dari 10 keluarnya ya. X kurang dari 10. X kurang dari 10. Berikutnya adalah manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang loop perulangan ya. Loop while ya, while dalam bahasa pemrograman Python ya. Loop hanya dapat digunakan untuk mengulang angka, loop hanya dapat digunakan untuk mencetak data di layar, loop while digunakan untuk mengurangi blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Loop while hanya dapat melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Loop while tidak dapat digunakan dalam bahasa pemrograman Python ya. Yang benar tuh ini nah ya. Loop while digunakan untuk mengulangi blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Berikutnya adalah ini. Hitung sama dengan 0. While hitung kurang dari 5 ya, Jadi hitung kurang dari 5, print hitung sama dengan hitung plus 1 sama dengan 1 ya. Jadi 1 plus 1 istilahnya. Jadi hitung plus 1 ya. Output yang akan ditampilkan di layar adalah hitung 0, 1, 2, 3, 4 tercetak ke bawah. Jadi tercetak ke bawah. 5, 1, 2, 3, 4, 5 tercetak ke samping. 0, 1, 2, 3, 4 tercetak ke samping. Jadi yang mana yang benar ya? Yang benar adalah ini. Jadi yang akan tercetak adalah 0, 1, 2, 3, 4 ke bawah, bukan ke samping. Berikutnya adalah fruit. Itu apple, grape, orange ya. For fruit, in fruit, print fruit ya. Ini for, nah perulangan juga ya. Hasilnya adalah apple, grape, orange. Benar atau tidak ya? Benar ya. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan algoritma. Gimana sebuah gambaran visual dari program ya. Sebuah representasi teks yang mirip dengan pada program
Langkah-langkah terstruktur menyelesaikan masalah, komponen instruksi yang diperlukan untuk menyelesaikan program, sebuah struktur data untuk menyimpan informasi. Yang paling benar yang mana nih? Yang paling benar adalah ini ya. Langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah itu disebut algoritma. Diagram Aril digunakan untuk apa? Diagram Aril yang mempermudah lebih efisien, memvisualisasikan alur eksekusi program untuk grafis, menentukan setup program yang benar, mengidentifikasi kesalahan program, menyimpan data dalam format terstruktur. Yang mana yang benar nih? Yang benar adalah yang ini, masukkan alur eksekusi dalam bentuk gambar-gambar ya, start gitu ya, seterusnya sampai end ya. Manakah dari pernyataan berikut yang benar tentang algoritma? Algoritma selalu memberikan hasil yang benar. Algoritma hanya dapat digunakan menggunakan web. Algoritma hanya terdiri dari satu langkah. Algoritma dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Algoritma hanya berlaku untuk operasi matematika. Yang mana nih? Dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah ini. Hasil yang benar. Algoritma hanya digunakan untuk algoritma hanya dari satu langkah. Algoritma dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dengan berbagai masalah, algoritma hanya dapat digunakan. Lanjutnya ya, pseudocode lebih fokus pada apa yang dibandingkan dengan kode program sebenarnya. Lebih fokus pada apa yang dibandingkan dengan kode program sebenarnya. Ya. Efisiensi waktu, kebenaran sintak, visualisasi program, deskripsi langkah-langkah algoritma menggunakan variabel dan fungsi. Ini yang benar pseudocode ya, langkah-langkah deskripsi, langkah-langkah pseudocode. Berikutnya adalah kita lanjutkan ke lengkapi titik-titik pada pseudocode berikutnya. Input alas, input titik-titik luas sama dengan setengah alas kali tinggi print luas ya. Di sini yang belum ada variabel yang dipasang apa titik-titik. Inilah setengah alas kali tinggi, di sini berarti adalah apa? Tinggi. Berarti kalau ketik di sini adalah tinggi. Huruf kecil, di sini huruf kecil ya, tinggi. Tidak boleh huruf yang ketiknya seperti ini, tidak boleh ya. Tidak boleh ya, karena di sini adalah tingginya huruf kecil ya, jadi ketiknya tingginya ya. Berikutnya adalah ini pilihan banyak lah ya. Jadi multiple answer jawabannya banyak ya. Jajaran genjang di diagram alir melambangkan apa? Melambangkan input dan output gitu ya. Silahkan dipelajari ini semua lah ya, diulang-ulang lagi kalau memang belum paham ya. Demikian latihan soal informatika kelas 10 semester genap ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.